Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Momen sungkaman antara Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep masih ramai diperbincangkan di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah drama yang epik. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan tanggapan-tanggapan dari para pengamat politik maupun netizen terkait dengan momen sungkaman yang dilakukan oleh kedua putra dari Presiden Joko Widodo ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saya pribadi ngeliat itu langsung berdoa, ya Allah jangan sampai anak saya berperilaku seperti itu. Ini coba kita lihat. Jadi pertama ada Gibran dan ada Kaesang. Ya. Gibran tuh nggak duduk ya. Gibran cuman sedakap gitu kan. Kalau Kaesang itu sampai menundukkan diri dan meminta apalah tangannya Jokowi untuk Jokowi lagi Mega. Cari berita sebelumnya, bagaimana dia menjawab dengan ketus. Menjawab apa? Pernyataannya, Mbak Mega. Pernyataannya Mbak Mega. Kalau ada kecurangan ya laporkan saja. Oh ya. Lalu di depan publik dia melakukan seperti itu, seolah-olah dia anak muda yang rendah hati. Ini drama nih baru nih. Punya adab. Di depan sekian kamera dia tahu Makanya saya katakan itu sangat amat memuakkan. Dia mencari-cari momentum seolah-olah gitu ya. Sangat amat memuakkan. Kenapa disebut tidak beradab? Bos, kalau lu menghormati orang, lu datang ke rumahnya, minta maaf, dan nggak ada pernyataan kontrak di luar sebelumnya, menyakiti, terus kemudian karena ini di depan publik, ada banyak kamera, berperilaku, ya buah memang nggak jauh dari pohonnya jatuhnya. Jadi yang ditangkap dari situ, ini dia sedang membangun pencitraan dan orang yang adabnya itu memang harus diperbaiki ya. Jadi kelihatan sekali. Dan Mbak Mega juga responnya keras sekali ya. Dia kayaknya nggak memberi kesempatan. Yang di sampingnya siapa itu Oso tuh kayaknya ketawa dia. Mbak Mega cuman matanya aja dipelototkan gitu kan. Jadi, sama sekali nggak ini. Saya pribadi ngeliat itu langsung berdoa, ya Allah jangan sampai anak saya berperilaku seperti itu. Guys, tapi kalau di foto ini apa yang dilakukan Kaesang itu ditertawakan Ganjar loh. Iya kan kelihatan Mas Ganjar ketawa banget. Kalau orang yang normal, punya hati, punya adab, kalaupun tidak komentar, dalam hatinya, Oke. Video Megawati cuekin Kaesang pas sungkem cuman hoax, jadi gini. Momen saat anak-anak Jokowi, Gibran, dan Kaesang sungkem dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di KPU 14 November kemarin lagi jadi sorotan nih. Masalahnya dari video yang beredar muncul narasi kalau Bu Mega nyuekin Kaesang yang ngajak bersalaman sebelum acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Video ini pun heboh dan ngundang komen netizen yang bilang Bu Mega arogan loh. Persepsi kalau hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi yang diduga memanas pun jadi makin kuat. Apalagi ini jadi momen interaksi pertama kalinya Gibran dan Kaesang ketemu Bu Mega di publik sejak isu tersebut ramai diomongin. Tapi nih Eramania, usut punya usut, ternyata itu bukan video satu-satunya loh. Sebelumnya Gibran dan Kaesang udah sempat sungkem atau salaman kok sama Bu Mega. Bahkan Gibran juga udah nepis isu cueknya Bu Mega ini dan minta orang-orang buat gak percaya sama video hoax itu. Kata Mas Gibran sih, Bu Mega masih baik dan gak ada penolakan sama sekali kok. Gibran juga bilang masih hormat ke Bu Mega, makanya sampai nyamperin dan sungkem sekalian nanyain kesehatan Bu Mega. Gibran pun juga sampai ngajak adiknya yang juga Ketum PSI Kaesang untuk sungkem ke Bu Mega. FYI, pas acara tersebut sebenarnya Gibran juga tercatat 3 kali menghampiri Megawati loh. Nah tuh Eramania, jangan pada cepat emosi ya. Mending musim pemilu gini kita ciptain suasana yang asik dan gak langsung reaktif. Menurut lo gimana Eramania? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai.
Sebenarnya momen ketika Kaisang Pangarep, adik dari Gibran Rakabuming Raka, ketika sungkem dengan Ibu Megawati, lalu Ibu Megawati tidak menyodorkan tangan itu, fakta yang sesungguhnya bahwa itu adalah berita hoax. Sekali lagi, itu adalah berita hoax. Tadi ketika kita mendengar penjelasan dari RID, itu adalah video aslinya. Gibran bersama Kaisang, mereka sudah bersama-sama, bahkan kita sudah menyaksikan cuplikan video tadi, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri juga memberikan tangannya kepada Kaisang dan Gibran untuk bersalaman itu. Jadi saya tidak paham kenapa kok bisa ada berita hoax, ataukah ini memang ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan nama Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi tidak apa-apa. Saya berharap bahwa mari kita tetap belajar, kita tetap melihat, mencari fakta dan data yang real. Karena beberapa hari yang lalu juga saya sempat menayangkan cuplikan video yang dimana ketika Kaisang Pangarep ini, ketika dia menyodorkan tangan ke Ibu Megawati dan Ibu Megawati tidak memberikan tangannya atau tidak berjabatan tangan. Tetapi pada video yang aslinya, itu sebenarnya Ibu Megawati sudah memberikan salam kepada Kaisang dan juga Gibran ini. Untuk selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, semoga kita tidak seperti Mas Geis Khalifa tadi ya, memvonis bahkan sampai mengatakan soal adab, soal etika, lalu mencari muka di depan umum dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah buah pikiran yang disampaikan oleh Geis Khalifa. Untuk selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba mendengarkan lagi cuplikan video berikut ini, sekaligus kita juga akan mendengarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka tentang momen sungkaman antara Gibran dan Kaisang di hadapan Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Anda melihat video ini, bagaimana Gibran dan Kaisang setelah Bapak Prabowo itu sama-sama datang kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian yang satu memberikan salam sambil membungkuk, yang lain Kaisang malah secara khusus memilih sungkem kepada Ibu Megawati. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa baik itu sesuatu yang direncanakan maupun sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam komunikasi politik, tentu Anda harus baca betul siapa-siapa yang mungkin hadir, konteksnya seperti apa. Anda harus mampu juga mengatasi hati Anda dan kemudian mampu melakukan sesuatu yang tepat. Nah, Gibran dan Kaisang, lepas dari Anda simpati atau tidak pada kedua anak muda ini, mereka mampu melakukannya, dan saya rasa mereka banyak mendapat poin plus ya, positif dari adegan datang, salam, membungkuk, dan ada yang sungkem. Sementara pada sisi lain, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, walaupun menanggapinya dengan lumayan baik, mungkin pada saat itu belum plong betul ya hatinya ya, masih ada kesibukan berbicara dengan satu dua orang, tapi juga belum mampu keluar dari drakor-drakor yang
Ini adalah video ketiga dalam jenis yang berbeda. Yang pertama saya buat untuk mengingatkan bahwa akan ada buzzer-buzzer, orang-orang yang memframing bahwa seolah-olah yang santuy, yang berbudaya, beradab, dan tahu etika itu adalah dua anak muda. Dan kesannya Bu Mega itu tidak kemudian menghargai dua anak muda ini. Di VT saya yang kedua, saya beri contoh yang tidak disukai oleh para buzzer. Saya ambil itu contohnya dari PAN. Syukurnya Partai Amanat Nasional di medsos mereka masih kemudian menunjukkan bagaimana gambaran yang sebenarnya. Berbeda dengan yang ini, saya ingin kasih contoh. Apa yang di framing oleh PSI hanya melihat dari sisi dua anak muda yang tentu saja akan berpengaruh terhadap suara partai mereka. Jadi mereka ingin mengesankan bahwa Kaisang dan Gibran itu menghormati Bu Mega, lalu Kaisang itu sungkem kepada Bu Mega dan tidak ada respon dari Bu Mega. Tapi kalau kalian lihat video yang utuhnya, video yang sebenarnya, kalian akan tahu bahwa Megawati Soekarno Putri menyalami dua anak muda ini. Meskipun kita tahu dan kita mengerti bahwa dua anak muda ini adalah bagian dari drama politik yang sebenarnya kalau kita mau jujur itu menyakiti Megawati Soekarno Putri. Tapi inilah politik, dan tentu saja kita harus mengapresiasi PSI, partainya anak muda, yang hanya menyorot anak muda dan mengabaikan orang tua. Karena itulah yang ingin dicapai dari VT-nya PSI. Dan lihatlah di komennya. Orang bertanya, kenapa Bu Mega tidak kemudian menyalami Kaisang? Mereka tidak mengambil gambar secara utuh karena kepentingan politik PSI mengangkat poin dari Kaisang sebagai ketumnya bersama dengan Gibran, calon wakil presiden mereka, dan pada sisi yang lain menurunkan posisi atau poin dari Megawati Soekarno Putri. Ini pelajaran penting dari kita melihat drama-drama politik. Salam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada 3 cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama. Nampaknya banyak pengamat politik maupun netizen yang terkecoh dengan framing yang dibuat oleh kader PSI ketika mereka memposting video bahwa ketika Kaisang Pangarep yang adalah ketua umum PSI ini sungkem ke Ibu Megawati, lalu Ibu Megawati tidak memberikan tangannya kepada Kaisang Pangarep. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana ada sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa banyak orang yang tidak melihat video itu secara utuh. Kalau kita menyaksikan cuplikan video yang secara utuh, di sana terlihat jelas bahwa Ibu Megawati dia juga menyodorkan tangannya. Dan yang lebih menguatkan lagi kepada kita semua, di mana kita mendengar penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, kakak dari Kaisang Pangarep ini. Gibran menyampaikan bahwa hubungan antara Ibu Megawati bersama Kaisang dan Gibran ini mereka masih baik-baik saja. Jadi ketika wartawan bertanya, kok ada edarnya video ketika Ketua Umum PSI duduk sungkem berlutut tetapi tidak direspon oleh Ibu Megawati. Tetapi Gibran mengatakan bahwa jangan dengar, itu semua adalah kebohongan. Semoga saja untuk kedepannya kita lebih teliti, kita lebih melihat secara jeli tentang cuplikan-cuplikan video, dan yang terlebih khusus di momen politik ini banyak sekali orang menggunakan cara-cara yang tidak sehat demi menaikkan popularitas atau elektabilitas baik itu perorangan maupun organisasi dan partai politiknya tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak tanggapan dari netizen terkait dengan cuplikan video yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian ini.
Ini adalah tanggapan dari kaum milenial terhadap PSI dan terlebih khusus kepada Kaisang Pangarep ketika dia dipilih menjadi Ketua Umum PSI. Apa kira-kira tanggapan dari kaum milenial di bangsa ini? Mari kita simak bersama-sama komentarnya mereka seperti apa terhadap putra bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Video penolakan terhadap politik dinasti dari kelompok milenial dan generasi Z terus bermunculan di media sosial. Video terbaru salah satunya terlihat dalam unggahan akun Twitter @agan_sidik yang menuliskan status, dinasti politik adalah bahaya. Dayat 7 kami muak. Hanya di zaman Jokowi semuanya serba maju. Anak sulung maju jadi bakal wakil presiden. Anak satunya lagi si bungsu nih maju jadi ketua umum partai. Padahal ya belum pernah berpolitik tuh. Gak lupa menantunya jadi wali kota sampai adik iparnya diangkat jadi ketua MK. Ini terjadi pada periode yang sama. Sang presiden berkuasa, satu keluarga maju bersama. Mau berkelit apa lagi dari politik dinasti? Politik tak tahu diri yang hanya ingin menguasai negeri. Jangan dipikir rakyat hanya mengangguk, pertanda tunduk. Ingat, rakyat tetap berdaulat. Apapun alasannya, politik dinasti kami tolak karena kami muak. Belum lama ini unggahan video dengan isu serupa juga beredar di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter Firza Husain Inc yang menuliskan status, generasi milenial dan Gen Z di mana-mana menolak politik dinasti, politik aji mumpung untuk melanjutkan kekuasaannya dengan manfaatkan kekuasaan yang dipegang saat ini. Rakyat siap melawan tagar Orde Baru Reborn. Hebat anak presiden gitu loh. Kaisang Pangarep teh. PSI karek ogenan muncul baliho di mana-mana. Lamun dihitung-hitung sakabupaten Ciamis aya ratusan baliho. Eta teh Ciamis hungkul. Kabeh nilainya bisa miliaran. Di mana duitna? Saha nu masangna? Kok ujug-ujug aya? Kabeh baliho teu aya izin, teu mayar pajak. Kena anak presiden karek jadi ketua 2 poe ogenan. Geus make cara kieu kami muak. Sedangkan video berikut begitu viral di media sosial seperti yang diunggah oleh akun Neng Monica. Akun tersebut menuliskan status mentang-mentang anak presiden. Kami muak. Hebat, Kaisang Pangarep yang merupakan anak presiden ini baru 2 hari menjadi anggota partai politik sudah bisa mengambil alih menjadi ketua umum PSI. Bukan cuma itu ternyata hebatnya. Belum lama menjadi ketua umum, baligonya sudah terpampang di mana-mana. Kalau kami hitung-hitung, dari ujung selatan sampai ujung utara Kabupaten Subang, lebih dari 30 kecamatan yang ada, setiap kecamatannya tidak kurang dari 50 baligo. Wow! Fakta yang menarik lagi, biaya produksi dan pemasangannya lebih dari 1 miliar. Dari mana uangnya? Lalu siapa yang pasangnya? Kok tahu-tahu ada? Ini semua baliho tanpa izin, tidak bayar pajak pula. Mentang-mentang anak presiden, baru 2 hari menjadi ketua umum PSI, sudah pakai cara-cara seperti ini. Jadi inilah yang ditanya tentang politik dinasti ya. Coba kita dengarkan, kita munculkan volumenya. Mendukung dinasti politik itu sendiri. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya bicara ketika pidato tadi, Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau umurnya ditambah dibagi 2 secara rata-rata itu paling muda dibandingkan yang lain. Jadi jawab yang dinasti politik, monggo serahkan, balikkan lagi ke masyarakat. Cukup.
Dari mana yang bertanya? Dari mana? Oh, narasi. Oh gitu, teman ya. Luar biasa. Luar biasa. Ditanya tentang politik dinasti, artinya kan keterkaitan anak orang tua dalam sebuah jabatan yang itu tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Yang itu nanti akan mengarah pada tindak pidana nepotisme kalau tidak hati-hati. Dan proses yang kemarin terjadi di MK justru itu sangat kental nuansa nepotismenya, sangat kental nuansa perilaku yang mengarah pada tindakan pidana nepotisme. Jarang kita dengar tindakan pidana nepotisme, yang kita dengar tindakan pidana korupsi. Nepotisme juga sama. Nah, kan itu ya, konteksnya itu kan kita bicara politik dinasti ada keterkaitan hubungan keluarga yang dulu sempat dijawab oleh orang pintar yang menjadi keblinger gitu ketika jawab, oh itu bukan politik dinasti, kan sudah beda kartu keluarga. Jadi kalau sudah beda kartu keluarga sudah terputuslah hubungan anak dan orang tua, begitu kayaknya ya. Tapi yang ini lebih dahsyat lagi, politik dinasti. Ya kalau usia Pak Prabowo ditambah dengan usia Gibran bagi 2 itu berarti paling muda dibandingkan pasangan yang lain. Ya Allah, kok bisa gitu? Harusnya no komen lah, atau gimana, barangkali Pak Prabowo yang lebih berhak menjawab ini dan seterusnya. Ini kok main jawab-jawab saja sambil jaga sembung bawa golok. Gimana ini? Harusnya di briefing dulu. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi, kita melihat bagaimana tanggapan dari kaum milenial soal politik dinasti. Tagar kami muak masih menjadi trending topik sampai saat ini, dan masih banyak influencer yang menggunakan tagar kami muak. Kami muak dengan politik dinasti. Jadi, politik dinasti itu tidak relevan kita berbicara di negara republik, karena pada akhirnya yang memilih itu adalah rakyat, bukan orang tuanya. Politik dinasti itu sangat relevan jika itu dibicarakan di negara kerajaan, misalnya di Inggris ataupun di Korea. Karena perihal politik dinasti itu adalah sebuah jabatan atau kekuasaan yang diperoleh secara turun-temurun. Jadi bagi saya secara pribadi, ketika kita berbicara politik dinasti, rasa-rasanya tidak tepat hal itu disampaikan di negara republik. Cuma fakta hari ini saya melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah memperlakukan negara kesatuan Republik Indonesia ini seperti negara kerajaan. Semoga saja akan ada kebenaran yang bisa kita lihat besok atau lusa tentang perihal politik dinasti ini. Saya sebagai rakyat jelata, kita yang rakyat biasa pastinya berharap agar mereka yang adalah negarawan bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus bangsa ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa memberi kita informasi baru, khususnya perihal sungkeman antara Gibran Rakabuming Raka bersama Kaisang Pangarep kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, yang sampai hari ini masih ramai diperbincangkan di media sosial. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa momen antara Gibran dan Kaisang bersalaman dengan Ibu Megawati itu sebenarnya adalah berita hoax yang diproduksi oleh orang-orang PSI itu sendiri. Jadi mereka memframing bahwa Ibu Megawati tidak memberikan tangannya kepada Kaisang Pangarep, tetapi video yang utuh sebenarnya Ibu Megawati sudah bersalaman dengan Kaisang dan juga Gibran. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.